Warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, Ustadz lanjutkan kembali materi kita pada pagi hari ini, yakni tematik muatan IPS. Nah, sebelumnya mohon diperhatikan, baik yang belajar dari rumah maupun yang di kelas, video berikut ini. Kita dengarkan dulu. Materi ilmu pengetahuan sosial. Kita simak dulu video berikut ini. Bisa play ya. Disimak baik-baik. Disimak baik-baik. Halo, apa kabar? Kali ini kita kembali belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pembangunan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Pembangunan sosial budaya dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Menggunakan dan membeli produk dalam negeri merupakan contoh dukungan terhadap pembangunan sosial. Selanjutnya, keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Indonesia kaya akan keragaman sosial budaya. Keragaman yang ada menjadi modal dalam pembangunan sosial. Saya ulangi dulu. Kita tolong diperhatikan ya. Halo, apa kabar? Kali ini kita kembali belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pembangunan sosial budaya di Indonesia. Pembangunan sosial budaya adalah pembangunan yang mencakup kehidupan sosial dan budaya di masyarakat. Pembangunan sosial budaya dirancang untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat di dalamnya. Menggunakan dan membeli produk dalam negeri merupakan contoh dukungan terhadap pembangunan sosial. Selanjutnya, keragaman sosial budaya Indonesia dan manfaatnya. Indonesia kaya akan keragaman sosial budaya. Keragaman yang ada menjadi modal dalam pembangunan sosial. Contoh manfaat keragaman sosial budaya Indonesia. Pertama, menumbuhkan rasa nasionalisme. Dua, sebagai identitas bangsa di mata internasional. Ketiga, memupuk sikap toleransi sehingga persatuan Indonesia tetap terjaga. Keempat, sebagai ikon wisata sehingga menambah pendapatan nasional. Yang kelima, sebagai sumber pengetahuan dunia. Banyaknya wisatawan asing yang berkunjung ke Indonesia merupakan salah satu contoh bahwa keragaman Indonesia dapat menjadi modal pembangunan bangsa. Di video kali ini kita akan belajar muatan pelajaran PPKN. Dari sini. Tadi videonya jelas apa enggak? Jelas. Di rumah videonya Ustaz jelas apa enggak? Jelas.
di mana PPT? Di sini berarti. Nih, udah. Dengan semangat kebersamaan. Seperti kegiatan yang dilakukan warga pada gambar. Bisa lanjutkan materinya. Bisa lanjutkan. Hola, Ustadz. Oh, hah? Kok kelihatan dari sini? Aku kelihatan. Ya. Pendalaman materi kok dari situ? Makanan sehat. Aku kuat. Aku kuat. Aku kuat. Dari Erlangga Buk. Gak kedengaran. Gak kedengaran. Gak kedengaran. Gak dengar. Gak ada suaranya. Gak ada suaranya. Nggak pakai headset. Pakai headset ya lo itu ya. Oh, yang Ustadz Yudi di mute. Pantesan. Yo, hayo, hayo, yo, ha, yo, ha, yo, ha, yo, hayo, hayo, ha, hayo. Oke, kita lanjutkan materinya. Materinya Ustaz lanjutkan. Hayo, hayo. Interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Nah, interaksi manusia dengan lingkungan sekitar anak-anak. Perhatikan ya di layarnya masing-masing. Ini Ustaz Yudi tak. Nah, ini. Interaksi manusia dengan lingkungan sekitar. Yang pertama anak-anak. Dilihat di layarnya masing-masing. Interaksi sosial adalah hubungan yang terjadi antara satu individu dengan individu yang lain, atau individu dengan kelompok, atau kelompok dengan kelompok. Yang minggu kemarin Ustadz jelaskan, kalau individu dengan individu, ada interaksi antara Kenzo dengan Fahri Ahnaf, Naila dengan Jihan, individu dengan individu. Ya, Ahnaf dengan Saudara Tiwi, selaku orang tuanya, ya. Itu individu dengan individu. Sekarang individu dengan kelompok. Perhatikan. Interaksi Dika. Dika sebagai atlet renang. Berinteraksi dengan kelompoknya. Grupnya. Ya. Nah, grupnya. Nah, grupnya itu ada berapa orang? 4 orang misalnya. Dika menceritakan pengalamannya saat lomba renang di kolam renang Tirta. Diceritakan, berbagi pengalaman. Ustadz Yudi di sini berdiri, individu, sendirian, berhadapan dengan kelas, berhadapan dengan anak yang online di rumah, individu dengan kelompok. Kelompok dengan kelompok, apa itu Ustadz? Pertandingan futsal. Tim A, kelompok A, berhadapan dengan tim B, kelompok B. Kelompok dengan kelompok. Cerdas cermat. Kelompok kelas Al-Halili dengan Al-Kushi. Dengan Al-Kushi. Saling cepat-cepatan menjawab. Saling berebut poin. Kelompok dengan kelompok. Nah, perhatikan nelayan berinteraksi individu dengan lingkungan sekarang. Gitu.
Nelayan berinteraksi dengan lingkungannya. Lingkungannya di mana nelayan? Namanya nelayan pasti Laut. kerjanya di laut. Laut. Ya. Bawa Mencari ikan, mencari hasil laut. jaring. Hubungan timbal balik dan saling mempengaruhi harus terjadi dalam suatu interaksi sosial. Interaksi yang terjadi antara manusia dan lingkungan disebut interaksi dengan lingkungan. Ya, petani dengan apa Petani. lingkungannya Pak? Itu dengan tanah. Dan ya, Dengan dengan tanah. kerbau, Sawah. padi, dengan petani-petani yang lain yang membantu untuk apa? Menanam padi. Lanjutkan berikutnya, next. Keragaman di lingkungan sekitar. Nah, ini. Manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi. Dalam interaksi terdapat hubungan timbal balik. Perhatikan. Masih ingat jawabannya Ustaz yang kemarin? Dulu Nabi Adam di surga diciptakan oleh Allah sendirian anak-anak. Di surga itu kan sudah enak. Apa-apa tersedia. Dikasih. Itu ada. Ya. Tetapi Nabi Adam sendirian. Dia merasa diciptakan Ibu Hawa. Manusia hidup sendiri meskipun di surga, maka ada rasa kesepian. Ingin ada temannya. Akhirnya diciptakanlah istrinya, Ibu Hawa. Ibu Hawa. Dari Ibu Hawa dan Nabi Adam menikah, kemudian mempunyai keturunan-keturunan sampai jumlahnya miliaran. Sampai kita ini anak cucunya Nabi Adam, Bani Adam ya. Jadi kita di dunia Kenzo nggak akan bisa umek, nggak ada temannya. Ya. Fahri Anwar nggak akan bisa main, nggak ada yang lain. Coba satu hari, Kenzo masuk sendiri di kelas. Pasti Kenzo akan gini. Nggak bisa tengok kiri, tengok kanan. Karena nggak ada temannya. Fokus. Ya. Ridwan juga gitu. Di rumah sendirian. Apa? Tola-tole, nggak ada siapa-siapa, nggak harus diajak guyon. Nah, Vero kemarin ya pergi ke pondok sendirian. Biasanya ada kakaknya bertengkar terus. Bertengkar itu termasuk salah satu interaksi. Bertengkar itu kan interaksi kan? Interaksinya apa Ustaz? Interaksinya pukul-pukulan. Ya. Ya kan? Nah, gambar ini kerja bakti. Kerja bakti di sini kerjasama. Ada yang bagian mencabuti rumput, ada yang bagian mengumpulkan sampah, ya, ada yang bagian membawa tas plastik, macam-macam, membagi tugas. Nah, dalam suatu interaksi kerjasama. Lanjut, saudara. Nah, ini. Sekarang interaksi manusia dan lingkungan alam sekitar atau lingkungan sosial. Nah, manusia sebagai makhluk sosial perlu melakukan interaksi dengan orang lain maupun kelompok untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Setiap individu atau kelompok yang berinteraksi memiliki peran masing-masing. Oleh karena itu, diperlukan persatuan melalui kerjasama pihak-pihak yang melakukan interaksi. Nah, di sini Ustaz Yudi sebagai guru kelas memimpin anak-anaknya. Kita interaksi individu dan kelompok. Kamu kelompok, Ustaz individu, satu orang. Ustaz mengarahkan anak-anak hari ini, ayo kita bersama-sama membagi tugas. Apa Ustaz? Kita beres-beres kelas. Kelompok yang boys, 4 anak bagian bersihkan kaca jendela. Yang girls, 4 anak dicek laci-laci meja yang ada sampahnya. Yang 4 lagi bagian yang ada di belakang. Yang 4 lagi bagian. Bukan karena coklat kok itu. Nah, Ustadz membagi tugas sehingga ada interaksi. Interaksi itu yaitu komunikasi. Komunikasi itu ngomong, ngobrol, ya. Membagi tugas, tulis di sini. Abia, bagian nyapu, Vero, bagian membersihkan debu. Ya, Kenzo bagian membersihkan selokan. Nah, ya, macam-macam. Jadi itu adalah interaksi kan untuk supaya apa? Supaya pekerjaannya cepat selesai. Ahnaf
bagian nanti membantu cuci piring. Nah, ngepel. Lanjut Saudara Puput. Nah, berikutnya, upaya pembangunan sosial dalam masyarakat. Perhatikan di layar ya. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial. Ada yang masuk ini, siapa ini? Tak admit dulu. Nah. Lanjutkan ya. Setiap negara memiliki rancangan pembangunan di bidang sosial, budaya, dan ekonomi sesuai dengan program dan kemampuannya masing-masing. Pembangunan sosial adalah semua aktivitas yang terkait dengan aspek sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan sosial. Contohnya apa, Ustadz? Contoh aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial antara lain penyuluhan kesehatan, koperasi, kegiatan ekonomi pasar. Yang sekarang sedang marak itu adalah kegiatan apa, anak-anak? Vaksin. Yang marak sekarang itu adalah kegiatan vaksin. Nah, ketika kalian diberitahu ada informasi, silakan ada vaksin di Puskesmas Sukomulyo. Hari ini terjadwal kuota 1.000 orang. Nah, datanglah 1.000 orang ke Puskesmas Sukomulyo secara bertahap. 1 jam pertama 100 orang. Jam 8 sampai jam 9 100 orang. Dilayani oleh petugas kesehatan sebanyak 10. Ya, 100 orang lawan 10, petugasnya 10. Yang dilayani 100. Ya, petugas 1 di meja ini, petugas 2 di meja ini. Ada interaksi. Ya kan? Oke, Bapak-bapak antrian nomor 3, silakan maju ke depan. Ke petugas nomor 4. Ke meja nomor 4. Datang. Periksa, ya. Dites, ininya tekanan darahnya. Ada interaksi enggak itu? Ada. Petugas kesehatan dan siapa? Warga yang mau divaksin. Ada interaksi, ya. Kemudian setelah selesai 1.000 orang selesai 1 hari, nah, ada interaksi sosial. Tujuannya apa? Agar masyarakat itu terhindar dari apa? Dari wabah atau virus. Setelah divaksin, apa? Setelah divaksin, apa yang terjadi? Kita menjadi lebih kuat terhadap virus. Benar nggak? Kita menjadi lebih kuat. Tetapi kita juga bisa apa? Tetap bisa kena juga, tetapi peluangnya itu lebih kecil. Pada yang menutup mata itu siapa yang di belakang ini? Nah, Ustadz ada interaksi kan? Caranya gimana? Dari kepalanya di ini ada interaksi, Ustaz. Ini ada interaksi apa itu dan di tapi yang banyak interaksi siapa ya? Jelas lalu ya. Yang banyak interaksi nih. Ini. Dan di mana nih? Iya kan? Kamu lihat ya tadi yang interaksi siapa? Enzo, Pak Fahri sama anak. Itu akhirnya tujuannya di Jawa Barat itu kan interaksi, artinya ruang nih. Interaksi. Loh Ustaz, apa nggak boleh interaksi? Boleh. Asalkan tahu waktu. Nek ada pelajaran kamu interaksi guyonan. Nah, ini akhirnya Ustadz terganggu. Ustadz harusnya istirahat setengah jam. Loh, habis ini loh kamu tak kasih istirahat 1 hari. Ya enggak? Ini sebentar toh, tadi itu kebalik. Sampai malam istirahat. Enggak. Dari jam 10:30 sampai ke AKM ada waktu kurang lebih 2,5 jam. Loh, istirahat 2,5 jam loh. Ya enggak? Setelah AKM 1 jam istirahat lagi. Ya enggak?
Banyak istirahatnya ya. Hah? Siapa? Dijemput jam 1. Ya, enggak apa-apa main di sini itu kan istirahat, ya enggak? Oke, lanjut saudara Puput. Mana lagi ini? Nah, ini sekarang dilihat. Aktivitas masyarakat dalam upaya pembangunan sosial budaya. Kita lihat di situ. Pembangunan adalah serangkaian proses yang dilakukan manusia untuk memperbaiki taraf hidupnya. Negara Indonesia melakukan pembangunan di segala bidang agar masyarakat makmur dan sejahtera. Kerjasama yang baik sangat dibutuhkan agar tujuan pembangunan sosial budaya tercapai. Ya. Keragaman justru menjadi motivasi untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa. Anak-anak Allah itu menciptakan kita itu beragam. Ada laki-laki, ada perempuan. Ada yang berambut lurus, ada yang berambut bergelombang. Ada yang berkulit cerah, ada yang berkulit gelap. Ada yang tinggi, ada yang lurus. Ada yang gemuk, ada yang kecil. Nah, manusia diciptakan beragam oleh Allah, tetapi yang dilihat oleh Allah adalah ketakwaannya. Nah, kita nggak boleh bersifat rasis. Nah, karena beragam, maka kita itu apa unik ya itu ya. Pembangunan. Dulu zamannya Nabi Adam belum ada pakaian. Akhirnya Nabi Adam menutup auratnya dengan daun-daunan. Manusia diberikan akal sehingga zamannya Nabi Idris itu manusia sudah belajar untuk membuat kain. Nah, membuat kain untuk menutupi auratnya. Sampai sekarang manusia sudah canggih, buat kain kayak gini nggak perlu waktu lama, cepat dicetak selesai. Nah, kita perhatikan time lapse, tahu time lapse? Time lapse itu apa ya? Video seperti video yang dipercepat. Nah, Ustadz tadi malam itu melihat Google dari tahun 70 sampai tahun 2020 ada perubahan yang banyak. Kalau kita lihat dari satelit, dulu Ustadz itu SMA di sini SMA Negeri Manyar. Ini dulu ketika Ustadz sekolah tahun 2000 ya, tahun 2000 itu berarti 20 tahun yang lalu. Ustadz dulu lewat sini tuh belum ada SD ini, belum ada rumah-rumah itu. Belum ada. Ini itu masih tanah kosong. Nah, 20 tahun kemudian sudah ramai, ada sekolahan, ada perumahan. Nah, ini namanya pembangunan. Siapa yang bangun, Ustadz? Tentu saja manusia. Yang membangun adalah siapa? Pengembang perumahan. Nah, orang membeli rumah dibangun oleh pengembang. Jadi rumah 1, rumah 2 sampai 1 SDMM dibangun. Pertama yang dibangun di sini dulu gedung yang kelas 1, kelas 2. Setahun kemudian dibangun dining room. Lantai 2 kelas 3, lantai 3 kelas 5. Tahun kemudian dibangun yang sana. Sampai lantai 4, namanya pembangunan. Ya. Nah. Sampai kemudian menjadilah sekolah dan dimanfaatkan untuk fasilitas pendidikan. Ini namanya pembangunan, aktivitas pembangunan sosial budaya. Ya. Kalau kita lihat gambarnya ini membangun apa ya? Tanah pasir ya, itu contoh kecil. Lanjut. Lagi nih. Sudah habis ya? Nah. Saya pengen lihat itu. Di sini ada pertanyaan yang bisa ditanyakan terkait materi interaksi sosial antar individu dan kelompok, antar kelompok dengan kelompok. Soal yang ini. Yes, Tuan Nasiran. Ada berapa ya? 1 kayaknya di sini. Oke.
Oke anak-anak, ini tugas review ya Ustaz ya. Reviewnya ini ditampilkan di layar, diperhatikan. Coba ditulis dulu soalnya. Yang ini nomor 3 saja. Nomor 3 saja. Yang B, D, C ini diganti A, B. Silakan ditulis. Silakan ditulis di buku tulis. Di buku tulisnya masing-masing. Itu sudah ada di layar ya. Nah, itu diberi tulisan itu ya. A, B, B, C, C, D. Silakan. Up. Ditulis dulu soalnya. Silakan ditulis dulu soalnya. Tunggu. Ayo. Tulis dulu soalnya. Ayo. Silakan ditulis soalnya dulu. Sudah? Soal ditulis dulu. Langsung tulislah contoh keragaman sosial budaya Indonesia yang kamu ketahui. Kemudian berapa itu? Dilatih 3 baris ya. Dilatih 3 baris. Oh ya, boleh, sip. Ditulis dulu soalnya semua, nanti jawabannya di bawahnya. Keragaman budaya, kita kan beragam. Kamu nggak sama dengan orang keturunan Asia Timur berkulit kuning. Yaitu bangsa Korea, bangsa Jepang, bangsa Cina, itu kan keturunannya kan kulitnya kuning ya. Ya, kuning keputihan. Rambutnya itu lurus, hitam. Matanya sipit. Besok nggak boleh loh ya. Ustaz, mataku tak buat agak sipit kayak orang Korea, Ustaz. Nggak boleh merubah-rubah ciptaan Allah. Nggak boleh. Ya kita harus bersyukuri. Ini ciptaan Allah loh ya. Ya, Dika itu wajahnya kayak gini, ya namanya Dika. Orang yang wajahnya kayak gini namanya Dika. Tapi kalau orang wajahnya kayak gitu, apa sih Kenzo? Ya kan? Nah, jalanannya sana. Kalau mendeli pasti Kenzo. Kadang-kadang ya. Nah, besok kalau ketemu di jalan, nih 10 tahun lagi, ketemu orang itu kayaknya temanku itu. Siapa ya? Ahnaf. Loh, kok kamu tahu? Dari cara jalannya itu pasti Ahnaf. Nah, ya. Ahnaf kayak gitu jalannya. Nah, 20 tahun lagi Ustadz Yudi nggak kenali, disapa di jalan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Masih ingat saya Ustadz? Loh, siapa ya? Ada lelaki tinggi gendong anaknya, sudah brewoken. Pakai kacamata. Saya ini Kenzo Ustadz. Kenzo yang mana ya? Kenzo dulu muridnya Ustadz kelas 5. Loh, iya tak? Bareng Ustadz lihat dari dekat, oh iya. Kenzo ternyata. Loh, Zo ini siapa Zo yang kamu gendong? Ini anak saya Ustadz. Oh iya, mirip kamu Zo. Loh, ibunya mana? Ibunya di sana Ustadz. Masih belanja. Siapa ibunya? Nah, ini. Ternyata, nah, nanti tak lanjutkan ceritanya ya. 20 tahun lagi itu Zo. Ya. Lanjut ceritanya. Ya, kenapa? Lanjut ceritanya. Ayo ditulis dulu dong. Soal nomor 2. Apa manfaat keragaman sosial budaya di Indonesia?
Oke. Ini jawabannya. Oke, ditulis dulu habis ini. Soalnya layarnya akan bergeser ke. Loh, kan harus mondar-mandir, Nek. Diam di tempat itu nanti ini ngantuk. Ini membuat keramaian. Siapa membuat keramaian? Itu Ustaz. Nomor 23. Apa manfaat kerjasama dalam kehidupan sosial budaya di Indonesia yang beragam? Manfaatnya apa? 14. Ayo, Jo. Iya, Bu. Ayo, nomor 1. Nomor 2 belum ditulis. Nah, ini namanya berbeda. Yang lain sudah selesai, ada yang belum selesai. Kan beda, kan? Kenapa saya langsung di sini? Enggak biasa. Nah, ini Abian ini. Loh, ini Abian. Abian ini kayak ya Allah. Oh, nggak boleh begitu. Loh, nggak boleh begitu. Siapa tahu besok 20 tahun lagi tinggi besar. Ya, kan kita nggak tahu, masih kecil ya. Ustadz punya murid itu dulu ya gitu. Sekarang malah tinggi. Dulu itu nggak punya rambut. Sekarang rambutnya agak gondrong. Itu namanya bully. Bully itu apa bully? Nasi bully ya. Oh, nasi bully enak, nasi bully ya. Kenzo tak lihat, nomor 2 masih nulis. Entahlah. Ayo anak. Oke. Contoh-contoh keragaman sosial budaya di Indonesia yang kamu ketahui. Keragaman sosial, contoh-contohnya. Sudah ditulis? Yang di rumah sudah ditulis? Halo, yang di rumah sudah nulis atau belum? Sudah. Sudah ya? Sudah nulis yang di rumah? Sudah. Oke, baik. Ya. Apanya? Itu bel untuk kelas kecil. Sudah ya? Oke, anak-anak. Yang apa namanya, yang di kelas dan yang di rumah, mungkin cukup materi dari Ustadz pada kesempatan. Tak cek dulu. Senjo, cek dulu. Mana? Cek dulu. Belum. Berarti Kenzo belum, ngono kok ditutup, belum ditulis kok. Ya, tak cek dulu seperti biasa. Ya, yang sudah menulis soal tak cek. Oke, sudah. Tinggal dijawab nanti. Yang belum menulis soal ya, kamu lengkapi dulu, nggak boleh pulang. Oke. Nih, Rahasa. Oke, sudah. Naila. Oke, Ridwan mana? Oke, sudah. Baik. Ustadz akan menunjuk untuk memimpin doa sesudah belajar. Dipimpin oleh sebentar. Lihatnya catatannya Ustadz. Dipimpin oleh Ridwan, maju Ridwan. Wan, ayo Wan.
Nah, itu tadi pengumuman itu interaksi nggak itu? Interaksi antara individu dan kelompok. Interaksi individu dan kelompok ya itu ya. Oke. Jalan. Jalan ya. Get ready. Get ready yang kelas. Get ready. Then after study, let's play. Nanti Kenzo jawab sendiri ya. Ayo, Ridwan. Get ready. Then after study, let's play.